Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimana banyak kita awal bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dan kita lanjutkan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Nabi Mustafa fi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi min syukrillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yu'addu sama'uhu tanazzal qawli wa fi'li wa niyati. Tanazzal qawli wa fi'li wa niyati. Bihi astaghfi min kulli da'in wa qurun. Dalilun li qalbin dajjali wa hayrati. Dalilun li qalbin dajjali wa hayrati. Fa ya Rabbi mahdini bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa fuadi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa fuadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal nasihin wa alhamana min ulama'il rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasaqqa bihi adyana kafarati wa tarihin wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu bitamasuki sariati sholihin. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadirin karomin wa muhtaramin jamaah sholat hadirin yang sama-sama dirahmati Allah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Bersyukur malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu bersyukur dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dalam hidup kita, agar kita tergolong orang-orang yang terus-menerus diberikan nikmat tambah oleh Allah. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan, maka dia akan ditambah-tambahkan kenikmatannya melebihi daripada apa yang dia syukuri. Tapi sebaliknya, orang yang kubur akan nikmat Allah, maka dia akan tersiksa jiwa atau batinnya di dalam kehidupannya. Makanya mudah-mudahan kita yang digerakkan pada malam hari ini bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah
jiwa kita selalu diisi kemana oleh Allah. Amin. Sholawat ma'asalam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sholli wa sallim wa barik alaihi. juga kepada keluarga, para sahabat dan juga umat yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat Allah wa'iyyakum. Ayat yang kami baca wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan, tidaklah kami jadikan jin dan manusia kecuali karena untuk menghambakan diri atau ibadah kepada Allah. Kalau ada seorang hamba yang tidak mau ibadah kepada Allah, tidak mau menghambakan diri, maka Allah tidak rugi. Justru yang rugi itu adalah diri kita. Ketika ada seseorang yang hidupnya terus-menerus mengikuti hawa nafsunya, sehingga dia tidak mau menjalankan perintah Allah, tidak mau menjadi hamba yang amr yang tasiluhu wa nahyun yajtanibu, dia selalu tidak tergerak untuk menjalankan perintah Allah. Justru dia malah tergerak melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Allah tidak begitu. Justru yang itu adalah diri kita yang jauh dari Allah. Yang begitu adalah diri kita yang tidak mau ibadah kepada Allah. Maka kata Imam Al-Ghazali, wa hiya sabilus sa'adah, ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu hakikatnya adalah sabilus sa'adah, jalan menuju kebahagiaan, jalan menuju ketenangan, jalan menuju ketentraman. Nah, di dalam ibadah kita kepada Allah, karena tujuannya tidak lain Allah menciptakan kita itu untuk ibadah. Ketika kita tergerak selalu ibadah, selalu takarrub, selalu tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jiwa dan batin kita selalu ingat kepada yang menciptakan kita, yaitu Allah, maka jelas sa'adah yang akan didapatkan, ketenangan, ketentraman yang akan didapatkan. Dan sebaliknya, orang-orang yang jauh dari Allah, yang tersiksaan batin, maka ada ayat Dokharul fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dokharul fasadu, dokharul itu nampak jelas. Al fasadu kerusakan bil barri, bahri daratan, wal bahri dan lautan. Bima kasabat aydin nas, bima kasabat, penyebab daripada kerusakan-kerusakan baik di daratan maupun di lautan. Itu aidinas karena ya ulah tangan manusia itu sendiri. Di dalam kitab Nasrul Ibad, sahabat Abu Bakar itu mengartikan doa fasadu bil bahri, yang dimasukkan daratan ai al-lisan. Kalau kita mengkaji diri di dalam diri, daratan itu diibaratkan lisan. Kalau lisan kita itu rusak, lisan kita tidak terjaga, ucapan kita tidak pernah jujur, maka rusak diri kita. Sehingga pas sahabat Abu Bakar itu lisannya selalu terjaga. Wahibdul lisani, menjaga lisan, itu sahabat Abu Bakar sangat menjaga. Bahkan wal bahru, lautan itu kalau kita kaji ke dalam diri kita, kata sahabat Abu Bakar, ai al qalbu, yaitu hati. Kalau hati
hati manusia itu rusak karena dia ma'arodu ala tinggi. Dia diberikan nikmat sehat, nggak ingat kepada Sang Maha memberi kesehatan. Diberikan napas, dia menikmati itu napas, tapi dia tidak ingat kepada yang Maha memberi napas. Di dalam diri kita itu ribuan nikmat yang Allah berikan, dan dia tidak pernah ingat pada Sang Maha memberi. Artinya hatinya itu mati, keras. Maka jiwanya orang tersebut yang aikal bahru, aikal kolbu, lautan itu adalah hati. Kalau hati orang itu rusak, maka rusaklah jiwa atau batin kita, diri kita. Nah sebaliknya al-bahru al-lisan, kalau manusia terjaga lisannya, maka orang tersebut dohirnya, dirinya hakikatnya akan dijaga oleh Allah. Apalagi aikal kolbu, lautan, kalau hati manusia terus berpikir kepada Allah sehingga tumbuh keimanan di dalam jiwanya, itu hatinya seperti lautan. Yang namanya lautan, bangkai masuk dia nggak pengaruh airnya. Apapun yang masuk aliran itu nggak pengaruh. Begitu juga kalau jiwa atau batin kita seperti lautan, kita juga tidak akan mudah tergoyahkan jiwa. Nggak mudah tahajud dengan apa yang ia lihat. Tidak mudah sakit hati dengan ucapan-ucapan orang lain. Kalau hati manusia dia bersih, itu ibaratkan lautan. Maka hidupnya jangan tenang. Kolbunya itu benar-benar itu yang ada hanya Allah. Nah lanjutnya pertemuan yang lalu, wal ajala qoribu wassafa itu wa ta'ata ya azadu fala budda minha. Manusia diberikan nikmat panjang umur oleh Allah. Kalau dia berpikir, dia menyadari wal ajala, dan sesungguhnya ajalnya qoribu makin dekat. Kita tiap hari terus ditambah umur kita. Padahal ajal kita semakin dekat. Kalau manusia menyadari akan hal itu, dia akan semakin banyak berdoa. Makin dekat ajalnya, makin senang ibadahnya kepada Allah. Semakin ditambah umurnya, secara hakikat ajalnya makin dekat, makin istiqomah dia ibadah kepada Allah. Tapi kalau orang yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu, dia tidak mau wal mujahidu man jahada hawa. Dia tidak mau jihad, tidak mau mengendalikan nafsunya, dia tidak menyadari seakan-akan dia hidup, dia selamanya. Tidak menyadari bahwa ajalnya itu semakin dekat. Dari wal ajal atau itu ajal kita, tiap hari makin dekat. Tambah hari tambah dekat. Tambah hari semakin dekat ajal kita. Maka orang-orang yang mau berpikir bahwa setiap hembusan nafas yang diberikan oleh Allah terus setiap menit, jam, hari, itu makin hari itu makin dekat. Ini ajal manusia. Maka kalau dia mau berpikir, dia akan menyadari bahwa kematian kita semakin dekat, dan dia akan semakin senang mendekatkan diri kepada Allah. Wassafaroh itu, kalau di dalam kitab Minhajul Abidin, wassafaroh, dan sesungguhnya lelungan perpergian, baik itu jauh. Kita di dunia ibarat orang yang bersiap-siap mau bepergian di tempat yang cukup jauh, yaitu di alam barzakh. Karena kalau sudah dicabut roh manusia, jasad kita kemudian dikubur, kita sudah berada di alam barzakh atau alam kubur. Di alam itulah kita diminta bertanggung jawab oleh Allah.
Nah, bagi orang-orang yang beriman yang masih diberikan kesempatan nikmat sehat panjang umur oleh Allah, ini kita yang berada di dunia menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Karena kalau kita meninggal dunia tanpa bekal apa-apa, kata sahabat Ali itu mandakolal qabru bila zati. Kata sahabat Ali, barang siapa yang masuk jasadnya kubur ke dalam kuburan, bila jadi dia tidak membawa bekal, dia tidak membawa amal. Jadi selama hidupnya dia terus mengikuti amalan sehingga dia tidak punya amal, tidak punya bekal apa-apa. Makaan nama rohibal bakro bila sabinati. Maka orang yang meninggal dunia yang bila jadi tanpa membawa bekal, tanpa membawa amal, karena hidupnya terus menerus mengikuti hawa nafsunya, diberikan nikmat panjang umur, tidak menyadari bahwa ajalnya semakin dekat, dia belum punya bekal, Allah cabut ruhnya, sehingga pakaan nama rohibal bakro bila sabina. Itu diibaratkan orang yang meninggal yang tidak membawa bekal, itu orang yang berenang ke tengah-tengah lautan, yang terus menerus berenang bila sampai nanti dia tidak membawa perahu, dia tidak membawa alat selam, terus berenang sampai datang hari kiamat. Ini kata sahabat Ali. Sehingga al-mayt itu di qabrihi illa al-ghoribil mugawis. Orang yang meninggal dunia bila jadi dengan tidak membawa amal, dia itu hidupnya mengikuti hawa nafsunya, nafsu amarahnya, diberikan kesempatan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dia tidak gunakan untuk mencari bekal menghadapi di alam barzakh. Dia diibaratkan orang yang tenggelam di tengah lautan, tenggelam yang membutuhkan pertolongan, ya terus menerus dia tenggelam. Maka kita yang masih diberikan nikmat sehat panjang umur oleh Allah, terutama kita yang sudah diberikan titipan amanah oleh Allah, anak-anak kita didik, anak-anak kita dengan ilmu agama, agar tumbuh atau tertanam di dalam jiwa anak-anak kita keimanan yang kuat, sehingga ketika kita meninggal dunia, anak-anak kita berdoa dari anak-anak kita yang bisa memberikan pertolongan, doa yang soleh. Jadi masalah rumah itu bepergian yang cukup jauh. Orang yang mau berpikir dalam bangsa itu ya alam kubur, manusia sesuai dengan amal perbuatan selama ia di dunia. Maka carilah bekal sebanyak-banyaknya, terutama keimanan yang kuat di dalam diri kita. Waktu kata ia zadu, waktu kata dan sesungguhnya to'at. Ia ya to'at, zadu yaitu sang bekal. Manusia yang tidak taat kepada Allah, sehingga dia tidak punya bekal di dunia saja, hakikat secara hakikat. Dia hidupnya tersiksa batinnya. Karena manusia yang membuat jiwa dan hatinya hidupnya gelisah itu hakikatnya karena dia tidak taat. Dosa-dosa yang terus dilakukan oleh diri kita semakin menggumpal di dalam kalbu kita, maka jiwa kita hidupnya semakin khawatir,
semakin takut, semakin tidak taat, maka rasa takut dan gelisah itu semakin menjadi-jadi di dalam hati kita. Tapi kalau manusia taat kepada Tuhannya dalam setiap keadaan, kalau kata baginda Rasul, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta, jadi manapun berada. Dalam keadaan apapun kita harus bertakwa. Jika kita bahagia, jangan lupa yang memberikan kebahagiaan hakikatnya Allah, tetap kita menjalankan perintahnya. Di saat hati kita, jiwa kita sedang sedih karena keadaan, tetap jiwa kita harus bertakwa kepada Allah. Ketika kita berada di tengah-tengah keramaian, kata baginda Rasul, ittaqillah, tetap bertakwa kepada Allah. Jikalau kita sendiri dalam keadaan apapun, jangan sampai kita menjadi hamba yang tidak bertakwa kepada Allah. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, tidak taat kepada Allah, artinya kita tergolong orang yang sedang melanggar apa yang dilarang Allah. Jadi kita sudah tidak menerima ketetapan Allah, mudah takut dengan keadaan, takut dengan takdir Allah, khawatir dengan keadaan, khawatir dengan takdir yang Allah turunkan dalam hidupnya. Bagaimana caranya agar jiwa kita itu bertakwa dalam setiap keadaan? Sedangkan diri kita itu al-insan memakan lupa bahwa kita itu tempat salah manusia. Kita tempat lupa, kita tempat dosa. Wa'at bi'isayyi'ata, ikut sertakan keburukan. Sayyi'at keburukan itu siapa? Diri kita kalau kita mengkaji diri. Diri kita itu terus lupa sama Allah. Diri kita belum tunduk setunduk-tunduknya kepada Allah. Kalau menyadari kita tempat salah, kita tempat dosa, al-hasanata tambuha, ikut sertakan al-hasanata Allah dan yang maha baik. Di seluruh kata Rasulullah, ikut sertakan Allah di dalam jiwa, terus kita ingat Allah. Ketika kita sudah mengikut sertakan Allah yang ada di dalam diri kita, maka tambuha Allah dan yang maha baik akan menghapuskan keburukan-keburukan kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kalau manusia sudah diampuni dosanya dalam keadaan suci, maka imannya itu akan tambah. Ketika iman manusia bertambah, yaitu janji Allah, walladzi a'jala sakinata fi qulubil mu'minin, dialah Allah yang akan menurunkan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Berarti penyebab kegelisahan di dalam hidup kita, jiwa kita, karena kurangnya taat kita kepada Allah. Kalau taat dan kita beriman, pasti Allah itu memberikan ketenangan dan ketenteraman. Maka waktu taat dan sesungguhnya taat dia, yaitu taat azadu, itu bukan orang taat itu jangan lagi urut saja. Di dunia pun orang taat itu sudah mendapatkan ketenangan dan ketenteraman serta bahagia. Ini orang yang taat. Wa ta'ata hiya azadu fala buddha minha, fala buddha maka orang atau pasti, fala buddha maka pasti minha, dari taat bagi orang yang taat. Pasti orang yang taat hidupnya masih tenang, tentram. Bahkan kata Allah di dalam hadis qudsi, ya dunya ukhdumi man khodamani. Kata Allah, wahai dunia, taatlah, tunduklah, bantulah kepada orang
yang tunduk kepadaku. Artinya kalau manusia jiwanya, batinnya benar-benar taat, tunduk setunduk-tunduknya kepada Allah, hakikatnya Allah itu akan menundukkan dunia kepada orang yang tunduk kepada Allah. Dunia itu akan ditundukkan oleh Allah untuk orang-orang yang tunduk kepada Allah. Makanya pantas baginda Rasul itu pernah didatangi malaikat Jibril. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ketika ditawarkan apakah kau ingin kaya atas izin dan ridho Allah? Kalau kau ingin kaya raya itu jabal sulit itu akan jadikan emas oleh Allah. Tapi kata Rasulullah, ya Jibril, tidak, wahai Jibril, saya tidak membutuhkan itu. Dalam keadaan seperti ini saya sudah semangat. Apapun yang Allah berikan kepada kami, saya sangat bersyukur dan senang menerima pemberian Allah. Bahkan dunia beserta isinya itu ditentukan oleh Allah pada baginda Rasul. Ini waktu biasa. Jadi kalau kita taat, kalau kita tunduk, menyadari bahwa kita seorang hamba yang harus mengabdikan diri kepada Tuhan dan kepada Allah. Jangan sampai kita masih diberikan kesempatan nikmat sehat, nikmat panjang umur, masih terus kita jauh dari Allah. Para Buddha maka pasti orang-orang minha dari Tuhan. Maka pasti orang-orang yang taat itu akan diberikan yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dia akan memberikan kebahagiaan dunia dan sekaligus kebahagiaan akhirat. Nah, kebahagiaan yang diberikan oleh Allah ya tidak hanya harta benda. Ketika manusia sudah tertanam keimanan yang kuat di dalam jiwanya, dia menyadari setiap kejadian yang Allah turunkan di dalam hidupnya, dia menyadari ini bukan keinginan, ini adalah keinginan Allah, sehingga dia bahagia karena yang mendatangkan itu Allah. Bagi orang-orang yang beriman, karena alladzina amanu wasaddu hubbalillah, secara tidak langsung orang yang beriman itu jiwanya itu sangat cinta kepada Allah. Kalau manusia sudah tertanam rasa cinta kepada Allah, ya apapun yang Allah datangkan, dia senang dengan pemberian Allah, dia senang dengan takdir yang Allah turunkan dalam hidupnya. Wahia ma'ifatu, wahia adapun taat, ma'ifatu iku putus, fala maroda, maka apabila dia tidak kembali lah pada ketaatannya. Ketika seseorang belum taat kepada Allah, kemudian rohnya dicabut oleh Allah, dia meninggal dunia, ya maka sudah terputus karena sudah tidak alam, sehingga penyesalan itu perlu ketika ada di alam barzah. Tapi penyesalannya sudah tidak ada guna. Karena karena kita sudah tidak bisa kembali lagi ke dunia, karena yang diwajibkan untuk ibadah untuk orang-orang yang masih hidup di dunia. Maka di dalam kita yang menerangkan tentang ruh, itu ingin sekali hidup di dunia walaupun ada sesaat sampai minta izin sama Allah. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami agar kami hidup di dunia. Maka selama hidupku kesempatan itu akan aku gunakan untuk tunduk dan sujud kepada. Kalau kau mengaruhi aku harta benda, maka akan aku gunakan harta itu untuk di jalanmu ya Allah, untuk zakat, saudaraku. Ketika kau memberikan kesehatan kepada aku, akan aku gunakan kesehatan itu untuk ibadah kepada. Ketika kau memberikan nikmat penglihatan, akan aku gunakan penglihatan itu untuk ibadah kepada. Ini
kebesaran orang-orang yang ruhnya disambut oleh Allah, sehingga ada di alam barzakh ingin sekali kembali di dunia dan dia ingin ibadah kepada Allah. Maka pantas orang-orang yang bersyukur menurut ulama ahli hikmah itu, ya syukur itu asnahu ala ni'amihi wa mahabbatu wal amalu bita'at. Orang yang selalu memuji-muji Allah ala ni'amihi atas nikmatnya. Diri kita itu kalau dihitung nikmat yang ada di badan kita gak terhitung. Seharusnya kita berpikir dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dalam hidup kita, agar kita itu ingat kepada Sang Maha Pemberi nikmat. Dan kita gunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan itu wal amalu bidoati, mengamalkan, menggunakan kenikmatan yang berdoa kepada Allah. Maka orang yang menyadari kemudian dia selalu menggunakan kenikmatan untuk berdoa kepada Allah, hakikatnya dialah orang yang bersyukur kepada Allah. Diberikan rezeki, menyadari rezeki itu dari Allah, harta benda itu dari Allah. Dia jualkan harta benda itu dari Allah. Makanya setiap ayat dalam Al-Quran ujungnya inna tidak adalah ayat dari kaum ayat peninggalan maka disuruh berpikir, disuruh tafakur. Jangan sampai wajib fahidatun fala roddalah, terputus antara ruh dengan jasad kita dalam tadawwul akbar, dalam tadawwul akbar. Itu ada penyesalan kan hidup diberikan kesempatan lagi. Ingin menjadi orang yang ahli surga, mau menjadi orang yang intinya adalah taat kepada Allah. Wala budami awajah fa'idatun wala roddalah. Paman maka barang siapa iku dofaro itu oleh atau mencari dia dengan taat, fakor faja maka teman-teman kerja sokongan, maka sesungguhnya dia orang yang bahagia. Maka barang siapa yang terus menerus dia itu taat kepada Allah, ada majelis ilmu dia datang di majelis ilmu, mendengar suara azan tergerak jiwanya kemudian datang sholat berjamaah. Ada majelis-majelis yang tujuannya untuk takarrub kepada Allah, tergerak dia datang terus mencari dia itu jadi hamba yang taat. Maka sesungguhnya dialah orang yang bahagia, pasti bahagia. Karena janji Allah tadi walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Jadi paman dofaro biha fakor faja, barang siapa yang mencari bertolong mencari biha dengan terus menerus taat kepada Allah, fakor faja maka sungguh bahagia. Kata Imam Al-Ghazali, orang-orang yang bahagia hakikatnya orang yang menyadari bahwa kita hidup itu ada yang menghidupkan, kemudian kita mendekatkan diri kepada Sang Maha yang menghidupkan kita, yaitu Allah. Sehingga jiwanya, batinnya itu ketika dia punya kesalahan, ya tadi itu dulu ilmadiyati, dia ingat akan kesalahan atau dosa-dosanya. Kalau dia punya dosa sama Allah, sering meninggalkan perintahnya, pernah melanggar apa yang dilarang, dia gak lupa dengan dosanya, sehingga menyegerakan diri kemudian beristighfar, mohon ampunan kepada Allah, sehingga dia mau istiqomah. Orang kalau merasa diri kita banyak dosa, sering lupa, dia masih menyegerakan diri
Ini orang-orang yang menyadari bahwa kita itu manusia yang penuh dosa, harus memperbanyak baca istighfar. Rasul yang suci juga baca istighfar tiap hari. Dimotivasi oleh Rasulullah, orang yang senantiasa ingat dengan dosa-dosanya, menyadari, kemudian dia beristighfar tiap hari. Maka diampuni dosanya oleh Allah, bahkan Allah Ta'ala menjadikan orang yang istiqomah beristighfar mengampuni kepada Allah. Mengkuli hamim faroja. Ketika dia dalam keadaan mempunyai beban berat dengan urusan dunia, sehingga pikirannya itu sudah mentok, tidak ada jalan keluar, itu akan Allah angkat kesulitannya, kemudian diganti dengan kemudahan. Ini kan baginda Rasul. Kalau dia menghadapi satu masalah sehingga dia itu tidak punya jalan keluar, orang yang mudah rajin istiqomah, makhluknya Allah memberikan jalan keluarnya. Bahkan waroza min hasyulayat nasib. Orang yang menyadari bahwa kita tempat dosa, kemudian kita istiqomah beristighfar kepada Allah, Allah itu akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka oleh manusia. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu zat yang maha kuasa. Atas kuasa Allah itu apapun bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya agar Allah zat yang maha kuasa itu senang kepada kita, ridho kepada kita? Kuncinya satu, kata Sultan Aulia Abdul Qadir Al-Jilani, wa yardo biqadhi. Kalau kita ingin mendapatkan ridho dari Allah, kita harus ridho dengan takdir yang Allah turunkan dalam hidup kita. Kita harus senang dengan keadaan yang Allah datangkan di dalam kehidupan kita. Makanya bulan yang lalu kami terangkan di Iqra Bismillah 300 sekolah misalnya di alam Iqra bacalah. Membaca itu ada ayat kauniyah, ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah Al-Quran terus kita baca. Ayat kauniyah yang baca kejadian-kejadian yang Allah turunkan dalam hidup kita. Kalau kita terus-menerus membaca kejadian yang Allah turunkan dalam hidup kita, sampai batin kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah, ini keinginan Allah, ini akan tumbuh iman. Saya mencari nafkah dari pagi sampai sore untuk ibadah anak keturunan saya, kok malah nggak berkecukupan. Saya sudah usaha siang dan malam agar kami hidupnya subur tentram, kok malah kekurangan. Kami sudah usaha, kami sudah berdoa, malah tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Berarti kalau ini bukan keinginan kita, ini adalah keinginan Allah. Kalau kita menyadari bahwa yang mendatangkan Allah Bismillahirrahmanirrahim, menyebut Allah, ini adalah kehendak Allah, ini adalah keinginan Allah, kemudian jiwa kita senang, jiwa kita ridho, maka Allah akan senang dan Allah akan ridho kepada kita. Siapa orang-orang yang senang dan ridho dengan kehendak Allah? Wa ta'ata hiya ajadu, orang-orang yang taat kepada Allah. Kalau kita tidak taat kepada Allah, yang ada mengeluh dengan keadaan. Kalau tidak ada keimanan di dalam jiwa kita, kita selalu mengeluh dengan takdir yang Allah turunkan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah, tapi kita tidak ibadah kepada Allah, selalu mengeluh dengan keadaan. Ini kata satu perbedaan dari wajar untuk dikodoh. Kalau kita ingin dapat ridho dari Allah, ya kita harus ridho dengan kodohnya Allah. Kalau kita ingin disenangi oleh Allah, kita harus senang dengan takdir yang Allah turunkan dalam hidup kita. Kalau Allah sudah senang kepada hamba-Nya, Allah sudah
sudur, sesungguhnya Allah itu tahu apa yang ada di balik dada kita. Kita punya keinginan terkendala hati, Allah itu tahu. Malam ini kita diuji oleh Allah, ekonominya dalam keadaan sulit, Allah tahu. Kemudian kita hatinya punya keinginan agar diangkat kesulitan ini diganti dengan kemudahan. Atas kuasa Allah yang hari ini pula sangat mudah bagi Allah untuk merentas kesulitan-kesulitan yang hakikatnya Allah datangkan dalam hidup kita. Kemudian kita diberikan kemudahan dan kebahagiaan oleh Allah. Dalam keadaan diri kita dan jiwa kita yang kurang yakin bahwa Allah itu dan yang maha kuasa. Padahal yang tidak meyakini bahwa Allah maha kuasa itu adalah nafsu. Kalau ada orang diuji oleh Allah, dia dalam keadaan kesulitan, bingung, tapi jiwanya dia yakin bahwa Allah itu maha kuasa. Atas kuasa Allah malam hari itu diangkat derajatnya, kemudian dia disuburkan hidupnya oleh Allah, sangat mudah bagi Allah. Tapi kadang nafsu itu meragukan keyakinan yang ada di dalam hati kita yang paling dalam. Sedangkan kalau Allah itu ma'ana indah dunia abdi, kata Allah, tergantung perasaan hamba. Jadi yang selalu dilihat oleh Allah itu apa yang ada di dalam jiwa atau hati kita. Makanya kata baginda Rasul, Allah la ya'budu illa suwarikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat pakaian kita, jubah kita, dohir kita. Tapi walakin Allah yang berikan qulubikum. Tapi yang dilihat oleh Allah itu adalah hati kita. Ketika kita mengajar dan berdoa kepada Allah, benarkan jiwa dan batin kita itu hanya fokus kita kepada Allah. Kalau yakin atas aku kita ketika kita berdoa yang ingat hanya Allah, minta yang benar kepada Allah, hakikatnya itu doa yang selanjutnya. Doa hambanya itu akan dimustajabkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Kalau benar-benar ketika berdoa mampu sampai atas aku bulu di dada, hatinya itu fokus khusyuk hanya kepada Allah. Hadirin hadirin Allah, jadi maaf ya Bapak Ibu. Orang yang selama itu dia tergerak jiwanya terus mencari agar dia itu semakin taat kepada Allah, maka baca sesungguhnya dialah orang-orang yang bahagia. Ketika dia diberikan ketenangan, kebahagiaan, dia menyadari yang memberikan kebahagiaan itu Allah. Jadi jiwanya artinya yang benar. Wasaidah, dan sesungguhnya kebahagiaan seseorang sesungguhnya orang yang bahagia abadal abdina selama-lamanya, yaitu orang-orang yang taat tunduk kepada Allah. Artinya menurut Imam Al-Ghazali, wasaidah abadal atau abadal abdina, orang yang tenang jiwanya selama-lamanya, yaitu jiwanya orang-orang yang selama-lamanya diingat Allah, sehingga keimanannya itu semakin bertambah. Atas salah kalau kata baginda Rasul, qalbul mu'min baitullah, hatinya orang yang beriman itu rumahnya Allah. Ketika di dalam hati manusia yang ada hanya Allah, yang ada adalah kebahagiaan. Ada orang yang memberikan harta benda banyak, tapi jiwanya tidak pernah bahagia, tersiksa. Kenapa? Karena kata Allah, walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'min. Allah itu hanya memberikan ketenangan, kebahagiaan di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Jiwanya
antaranya wa'alimahul kitabah, kewajiban orang tua mendidik anak, mengajarkan ilmu agama agar menjadi kelak menjadi anak yang ahli ibadah taat kepada Allah. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman ya lupa bahwa anak itu titipan dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang orang tua akan melupakan pada anak. Jadi masa adalah badal abidina, bahagialah selama-lamanya bagi orang-orang yang taat yang mana jiwanya itu semakin ingat kepada Allah. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Kata Rasul, ya qalbul mu'min baitullah. Bagaimana caranya agar kita itu pertama qalbul mu'min baitullah ya abiru min qouli la ilaha illallah. Perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah sampai mampu di dalam hati kita meniadakan Tuhan dalam hati kita illallah kecuali hanya Allah. Tidak ada Tuhan yang memberikan jalan keluar akan masalah-masalah kita. Yakin dalam hatinya illallah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang mampu menyembuhkan penyakit kita illallah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang memberikan rezeki kepada kita illallah kecuali Allah. Jadi tidak perlu harap sesuatu. Yang ada hanya Allah. Ini yang dimaksudkan qalbul mu'min baitullah. Kalau ada Imam Al-Ghazalinya ya para maut dalam amandu marobiha baca wasaida abadal abidin. Orang yang bahagia, orang yang jujur, itu orang-orang yang selalu taat kepada Allah karena dia menyadari dia diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Dia terus menerus ibadah dohirul batina wasaida abadal abidina. Dialah orang yang bahagia selama-lamanya. Artinya doa setiap sholat kita itu bagi orang yang taat, yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini menjadi masalah dan abadal abidin. Benar-benar mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Hadirin hadirat Allah yang mungkin ini saja kami sampaikan. Kesimpulannya, mari kita masih berikan nikmat sehat dan terhibur oleh Allah. Tafakur menjadi diri dalam diri agar kita menyadari semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hakikatnya agar kita menggunakan kenikmatan-kenikmatan itu untuk ibadah kepada Allah. Semakin kita diberikan nikmat panjang umur oleh Allah, hakikatnya agar kita semakin dekat. Orang yang menyadari akan hal itu maka akan tumbuh keimanan sehingga jiwanya termotivasi ingin selalu ibadah kepada Allah, sehingga dialah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman baik di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimati sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna wa bil khusus fi hadzal majlis min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli Qur'an wa min ahli ibadah wa min ahli dzikir wa min ahli shalah wa min ahli shadaqah wa min ahli istiqomah wa la taj'alna wa iyyakum min ahli birri innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma thabbit imanana min dari dunya ila daril akhirah. Allahumma qaddimna wa taqabbal minna ya Allah wa ta'alina abwaaba ila ilaha illallah kama fatahta ala la ilaha illallah. Nas'al
بحق لا إله إلا الله وتناور قلوبنا بلا إله إلا الله وأحيينا بلا إله إلا الله وتميتنا بلا إله إلا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة